Yap, seperti yang lu baca dengan sangat jelas di judul video ini, realitanya mayoritas cowok itu belum pernah ngerasain 30 hari tanpa PMO, gimana enaknya badan, pikiran, dan mental, aura apabila selama sebulan itu dilalui tanpa ngelakuin PMO sama sekali. Dari mana gue tahu tentang fakta ini? Emangnya ada data yang mengatakan kalau semua cowok itu PMO. Tentunya dari komen, dari cerita yang gue baca setiap hari di kolom komentar channel ini. Terus juga kalau lu nyari di Google, katanya rata-rata cowok itu M sebanyak 1-3 kali seminggu. Udah gitu ini disarankan juga lagi sama media, sama dokter, sama institusi kesehatan. Katanya lu harus O selama minimal 21 kali per bulan supaya nggak kena kanker prostat. Which is ini absurd, dimana udah pernah gue bantah juga di video ini. Masalahnya di zaman sekarang, sulit bagi cowok untuk O-nya doang. Terutama buat lu yang single, yang gak punya pasangan, opsinya pasti buka situs P, di mana P ini sumber segala masalah bagi kesehatan otak, bagi dopamin, bagi hormon, bagi testosteron, bagi prolaktin, bagi serotonin, bagi kortisol. Kecuali kalau lu udah nikah, posisinya udah punya pasangan, 21 kali per bulan sama pasangan, ya it's okay, setelah mungkin sehat-sehat aja berhubung ini natural, tidak seperti PMO yang menyimpang. Terkadang lu gak bisa nerima gitu aja apa yang diucap sama media. Lu harus ngeliat, lu harus jeli siapa pemilik modal di balik media, siapa yang berkepentingan, afiliasinya kemana. Dulu dokter bilang merokok itu aman kok secara kesehatan karena ternyata dokternya dibayar sama perusahaan tembakau biar industri rokok booming, biar industri rokok itu diterima sama masyarakat dan akhirnya cuan maksimal. Gula juga dikampanyekan sebagai sehat karena dibaliknya ada konglomerat industri gula biar produknya itu terus laku di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan oleh karenanya anjuran buat colai sebanyak 21 kali per bulan itu pesanan dari industri pekop. Biar cowok pada ketagihan nonton PRN, ngeluarin duit, beli perangkat-perangkat nggak jelas mungkin buat memuaskan hasrat ini melalui layar. Ya intinya ujung-ujungnya duit lah, greed, kapitalis. Jadi ini kayak operasi psyop jatuhnya. Psyop itu buat lo yang nggak tahu, mind control, mengendalikan pikiran, semacam buzzer gitulah biar suatu ide itu diterima di masyarakat, dipercaya sama masyarakat luas, mengubah perspektif masyarakat terhadap suatu hal. Menurut gue ini alasan utama kenapa banyak cowok akhirnya menormalisasi PMO, ngelakuinnya seminggu minimal beberapa kali, nganggapnya ini aman-aman aja, padahal lu sadar ini sesuatu yang nggak beres gitu rasanya pas dilakuin. Lu bingung sebenarnya ini manfaatnya apa ya? Kenapa gue malah seringnya ngerasa rugi dan bersalah? Gue merasa seperti dikhianati padahal mereka bilang ini aman-aman aja buat dilakuin. Jadi maksud gue gini, please denger ini dan pikirin ini baik-baik. Gue akan pelan-pelan nih ngomongnya biar pesannya sangat meresap ke diri lu. Apabila lu ngerasa harus berhenti di ngelakuin suatu hal tertentu, kegiatan tertentu, berarti hal yang lu lakuin tersebut secara nature-nya, pada dasarnya, at the very core adalah sesuatu yang negatif, kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Sesuatu yang sebenarnya tidak natural bagi ritme tubuh kita, biologis kita sebagai manusia. Karena lu nggak akan pengen ada niatan sedikit pun, hasrat sedikit pun buat berhenti di kegiatan yang emang beneran bermanfaat. Contohnya nih, yang berhubungan sama kebutuhan esensial survival manusia yaitu gula sama protein. Kita nggak bakal pengen punya hasrat buat berhenti konsumsi protein karena protein itu penting buat pembentukan tubuh kita, buat kesehatan otak, buat kesehatan jantung, buat kesehatan organ-organ lainnya di dalam tubuh. Kita bakal terus konsumsi protein sampai akhir hayat supaya kita memastikan kalau badan kita sehat dan optimal secara biologis. Sementara gula, banyak yang pengen berhenti, banyak yang pengen mengurangi, banyak yang membenci karena kalau dikonsumsi rutin itu ternyata nggak bagus. Diabetes mellitus dan juga berefek ke melemahnya mitokondria. Mitokondria itu buat lu yang belum tahu, itu kayak bagian terpenting di sel, bukan super cell sih, bukan mother of cell, tapi kayak pembangkit tenaga bagi sel-sel yang lu punya di tubuh yang ngontrol sel lu gitu. Penting banget pokoknya ini, yang mana ini kalau misalkan rusak, kalau misalkan melemah berhubungan sama penyakit-penyakit kronis yang dialami sama manusia kayak gagal jantung, diabetes yang udah parah banget, dan beragam penyakit kronis lainnya itu telah ditemukan bahwa ini berhubungan sama melemahnya mitokondria dan gula itu tidak bagus buat mitokondria faktanya. Berarti kan gula itu tidak esensial, merugikan, sementara protein esensial harus dikonsumsi setiap hari karena
Ini zat bodybuilding dan body repairing terpenting bagi tubuh kita. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Balik lagi ke kecanduan PMO. Berarti kan dengan lu punya keinginan buat berhenti aja, artinya sama kayak gula tadi. Sama aja kayak hati nurani lu, bagian terdalam di diri lu bilang kalau PMO ini tuh sejatinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Sama persis kayak gula tadi. Kalau lu hobi baca buku, udah ngerasain sendiri secara jelas gimana dampak positif dari habit membaca ke ngubah mindset dan diri lu secara positif, lu pasti nggak bakal ada keinginan buat, gue ketagihan baca nih, bahaya, gue harus mulai stop baca buku. Pasti nggak akan pernah terbesit lu berpikir kayak gini, karena baca itu bermanfaat. Setiap baca, lu nambah ilmu baru. Kelar namatin satu buku, lu tertarik buat baca buku selanjutnya karena nanti dapet ilmu baru, perspektif baru yang berguna buat kehidupan. Intinya kita nggak bakal ada niatan buat berhenti pas ngelakuin sesuatu yang emang pada dasarnya itu bermanfaat, kayak baca buku ini dan protein tadi. Dikarenakan mayoritas cowok belum pernah ngerasain 30 hari bersih dari PMO, mereka akhirnya terjebak di cara pandang yang singular, di cara pandang yang tunggal. Mereka cuma ngerti kondisi badan, pikiran, dan mental yang masih dipengaruhi sama PMO dan nganggap ini sebagai kondisi normal yang semestinya dirasain sehari-hari. Padahal kondisi normal yang semestinya itu di atas itu, jauh di atas itu. Kondisi badan, pikiran, mental yang jauh lebih seger dari yang bisa lu rasain ketika ngelakuin PMO di keseharian lo. Makanya juga banyak kan cowok yang ketika mereka udah ngerasain 30 hari free dari PMO, mereka bakal perjuangin terus buat coba berhenti selama-lamanya. Termasuk lu yang nonton video ini, meskipun kadang masih relapse mungkin, tapi lu bakal coba terus, push terus untuk menyentuh durasi hari yang lebih lama kan. 45 hari, 60 hari, 90 hari, karena lu tahu betapa nikmat, betapa enak 30 hari tanpa PMO itu, dan lu ingin mempertahankan benefit ini selama-lamanya. Oke, like, share, comment, subscribe seperti biasa. Kalau lu pengen mendalami lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang topik yang gue bahas di video kali ini, lu bisa cek ebook gue, link ada di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.